Ya pemirsa, beragam upaya dan juga janji manis diberikan oleh para cagup Jakarta untuk memikat suara dari ojol. Tapi sebenarnya ada berapa sih jumlah ojol dan seberapa besar suara mereka untuk Pilkada Jakarta di tahun 2024? Nah, kita akan melihat lebih dahulu pemirsa sebenarnya berapa jumlah ojol di Indonesia. Data dari ASISI Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia mengatakan bahwa ada 4 juta ojol di Indonesia per Oktober tahun 2023. Nah, data dari Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Indonesia di tahun 2020, estimasi untuk jumlah ojol di Jabodetabek adalah seperempat dari jumlah total ojol di Indonesia yaitu 4 juta. Jadi kisarannya adalah total 1 jutaan ojol di Jakarta jika mereka juga memiliki KTP Jakarta. Sedangkan data dari KPU DKI Jakarta per Agustus kemarin, data pemilih sementara atau DPS Pilkada Jakarta untuk memilih gubernur dan juga wakil gubernur adalah 8,2 juta jiwa. Jadi untuk suara ojol sendiri adalah 1/8 untuk pilkada di kawasan Jakarta di tahun 2024. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya bagaimana sih cara kerja ojol, berapa jam kerja mereka, dan berapa pendapatan mereka. Nah, pemirsa, data dari survei di bulan April hingga Mei di tahun 2023 dari Institute for Demographic and Poverty Studies mengatakan bahwa 50% dari 225 ojol yang survei adalah bekerja lebih dari 16 jam per hari. Nah, pemirsa, Kemenaker sempat akan membuat regulasi agar ojol dibatasi jam kerjanya maksimal 12 jam. Namun hal ini mendapatkan penolakan dari para mitra ojol karena akan mengurangi pendapatan mereka. Nah, sebenarnya berapa pendapatan rata-rata dari para ojol yang bekerja di kawasan ibu kota? Pendapatan para ojol menurut dari survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub di tahun 2022 terakhir adalah 50.000 hingga 100.000 per hari. Namun ada biaya operasional yang harus mereka keluarkan per harinya yaitu 50.000 hingga 100.000 juga per hari. Nah, mengenai pendapatan ini pemirsa, beberapa waktu lalu para ojol sempat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menuntut adanya penyeragaman tarif untuk layanan pengantaran barang dan juga makanan di semua aplikator. Mereka juga menolak adanya promo yang memberikan promo harga untuk para penumpang yang membebankan ke biaya mereka dan juga potongan aplikator yang besar mencapai 20%. Karena memang untuk ojol ini adalah sistemnya mitra sehingga mereka bagi hasil dengan aplikator tempat mereka bekerja. Tidak ada gaji ataupun pendapatan pasti dari para ojol per hari ataupun per bulan. Saat ini akhirnya Pemda serta pihak aplikator sedang berkoordinasi untuk mencarikan solusi bagi aplikator dan juga bagi para mitra ojol. Nah, di tengah dinamika tersebut, 2 calon gubernur Jakarta pun menawarkan janji yang akan dilakukan jika mereka menjabat untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita akan menyimak pernyataannya bagaimana respons dan juga janji mereka kepada para ojol di kawasan Jakarta. Pada ojol, saya ingin melakukan perubahan yang mendasar. Ojol selama ini kan menjadi bukan pekerja yang formal. Dalam konteks pemikiran saya kemarin ketika di IKN kami juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Sehingga kalau formal maka pendapatannya minimumnya itu UMR, minimumnya. Kemudian diatur bisa lebih dari itu. Dan pemerintah sekarang ini sedang merumuskan itu. Nah, kalau nanti saya menjadi gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu. Sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini dilakukan oleh pemerintah. Itu macam-macam kan, ada dukungan anggaran RW, ada dukungan mungkin makan gratis yang nanti dihitung kan dan lain sebagainya. Tapi intinya di era baru nanti negara banyak hadir, kayak ada curhat, mobil curhat dan lain-lain. Itu maksudnya itu. Nah, pemirsa, Prabowo Anung tadi menjanjikan akan menjadikan para mitra ojol sebagai pekerja formal, sedangkan Ridwan Kamil mengatakan negara akan lebih banyak hadir dengan memberikan makan gratis bagi para ojol. Lalu bagaimana para ojol tersebut melihat hal ini? Ini tanggapan mereka, kami rangkum untuk Anda. Mereka cuma aplikator menyediakan jasa. Kalau bentuk kerjasamanya nanti seperti kayaknya sih saya nggak yakin itu bisa. Kalau untuk dijadikan karyawan tetap. Ya, kalau untuk makan siang ini sama kayak programnya yang anak sekolah kayaknya ya. Anak sekolah, kalau anak sekolah mungkin enak karena mereka ada di area yang itu aja. Kalau ojol kita kan sisi mana yang nggak pernah ngelihat ojol ada di mana. Terus gimana cara mereka mau
Yo ini harus kebagian nih, kebagian, kayaknya agak susah. Kalau janji-janji sih cuman harus dibuktikan gitu. Jangan hanya sekedar janji. Seperti yang udah-udah kan kebanyakan janji-janji tapi realisasinya nggak ada gitu kan. Jadi dibuktikan dulu dah gitu. Jadi jangan hanya sekedar janji. Intinya harapan kami sih ya seperti itu sih bagus gitu. Ada niat dari kedua paslon itu, niatan untuk ada makan gratis, terus masalah ojol ada gaji tetap gitu, itu bagus. Buat saya sih bagus ya. Cuma kalau dari saya sih permasalahan di Jakarta banjir sama macet aja dulu diberesin, nggak usah kemana-mana buat saya pribadi. Kalau lancar, udah pasti orderan kita juga penyelesaian lebih cepat, pendapatan juga meningkat. Itu aja kalau buat saya pribadi Jakarta. Nah, lalu bagaimana pemirsa? Janji-janji manis ini realistis untuk dijalankan nggak? Menurut Febrian bagaimana nantinya? Kira-kira kalau kita lihat Jakarta yang statusnya bukan ibu kota lagi, artinya ada penyesuaian anggaran, apakah nanti pertanyaan juga ya dari mana uangnya Gemma untuk bisa merealisasikan janji-janji ini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.